Bahkan ada yang lebih parah. Ada rumor tentang kalau polisi tuh, lu nggak mau masuk polisi pakai duit ini segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada boleh kenalan dulu dong. Oke, perkenalkan, nama saya Aditya. Saya tinggal di Desa RY. Pekerjaan saya sebagai anggota Polri, tepatnya sekarang saya di Kesatuan Satuan Lalu Lintas Polres Bangka. Oke, Spradi, kali ini kami bakal mengungkap fakta menarik tentang seorang Aditya, anggota Polri yang ada di Polres Bangka. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Pertama pakai dua nih. Oke, pertanyaan pertama Kak Dito. Oke. Kededep deg-degan. Kededep. Pertanyaan pertama tuh, sejak kapan seorang Adit yang sekarang duduk di sebelahku jadi seorang polisi? Pakai bahasa Bangka, bahasa Indonesia nih nak. Bahasa Bangka bela. Bahasa Bangka biar tahu be semua. Ku jadi polisi sejak tahun 2013 awal. Ikut seleksi pada tahun 2012 dan masuk pendidikan pada bulan Agustus tahun 2012, tepatnya di SPN Polda Jawa Barat. Ku waktu itu pendidikan di Jawa Barat selama 7 bulan dan ku dilantik pada bulan Februari di tahun 2013. Itu awal pertama kali ku jadi polisi pada bulan Februari tahun 2013. Lulus sekolah tahun kapan? Lulus sekolah ku tahun 2010 lulus sekolah. Tidak semudah itu langsung jadi polisi. Ku pernah juga begawe di Honda. Kayak aku tahu dulu. Iya, pernah begawe di Honda dulu. Pernah begawe di Honda selama 3 bulan. Ku pernah ikut tes tentara 2 kali. Udah lulus. Dan ku nyoba tes polisi juga pernah sampai 3 kali. Dan akhirnya yang ketiga, ku alhamdulillah bisa jadi seperti ini sekarang. Nah, sekarang di Polres Bangka, seorang Kak Adit nih bagian apa begawe ya? Sekarang ku lah di bagian lalu lintas sekarang. Lalu lintas. Berarti kemarin tuh kalau tidak salah bukan kedengar sih, memang Adit cerita, dari orang-orang cerita. Kalau Kak Adit ini ada yang dari Humas, kalau tidak salah. Benar. Ada yang Pol Air. Benar. Pol Air. Jadi pertama aku jadi polisi ditempatkan di Polda Bangka Belitung selama 2 minggu. Setelah 2 minggu dimutasikan ke Polres Bangka. Di Polres Bangka dimutasikan di Polres Bangka. Terus masuklah ke Sabara Polres. Sabara Polres selama 3 bulan di Sabara Polres. Langsung dimutasikan lagi ke bagian SDM, sumber daya. Bak Sumda itu namanya dulu. Sekarang sudah Bak SDM di bagian logistik, di bagian persenjataan dulu. 2 tahun di situ aku dimutasikan ke bagian lalu lintas. Tepatnya di tahun 2015 dulu aku di lalu lintas selama 3 tahun. 3 tahun di lalu lintas, terus kumutasi lagi ke Pol Air. Di Pol Airku setahun 4 bulan cuman. Setelah itu aku dimutasikan lagi ke bagian Humas, hubungan masyarakat. Bagian sosmed Polres, dokumentasi di Polres di bagianku tuh dulu. Setelah itu aku dimutasikan lagi 2 tahun tuh di Humas, dimutasikan lagi di lalu lintas sampai saat ini. Balik lagi ke lalu lintas, dipercayai. Jadi kalau udah dipercaya itu dijaga benar-benar berarti. Benar, dijaga benar-benar. Berarti kalau misalkan ada razia aku telepon. Yang kayak itu. Jadi harus melengkapi surat-surat. Oh, udah baca bisa walaupun kita kawan harus. Wajib pakai helm, motor harus standar dan membawa surat-surat. Baca seperti itu, bisa tolong aja kebetulan itu apa ya lah, karena tidak boleh ya, karena kebanyakan tuh ada rumor tentang polisi-polisi itu, misalkan ada tentang rumor kayak rumor jelek lah tentang polisi itu, ada polisi macam ini lah, polisi macam itulah. Bahkan ada yang lebih parah, ada rumor tentang kalau polisi itu, lu nggak mau masuk polisi pakai duit ini segala macam. Aku pernah dengar macam tuh. Nah, jadi untuk dari seorang Kak Adit sendiri, untuk rumor yang seperti itu tuh biar diluruskan. Benar. Jadi masuk polisi pakai duit katanya. Memang pakai duit. Ikan nak motokopi pakai duit dak? Pakai duit kan? Bensin dari rumah nak ke Polres ke Polda pakai duit dak? Pakai duit kan? Duit yang dipakai untuk itu. Bukan untuk masuk polisi ya dari diri kalian sendiri. Fisik harus dijaga. Terus kesehatan harus dijaga. Harus pintar, belajar, beli buku psikotes,
buku akademik, belajar. Duit bayi berarti ya. Duit bayi dong, nah, beli buku pakai duit dah. Kalau yang kayak aku nih boleh enggak masuk polisi? Kalau Bang Erin poluan kayak. Kalau tuh enggak, kalau pakai duit kataku enggak. Karena banyak juga sekarang junior-juniorku, apalagi anak-anak paskibku, aku kan latih paskib juga, sekarang pernah pelatih paskib juga. Terus anak-anak paskibku tahu mana yang mampu dan yang enggak. Dan mereka benar-benar dari nol, benar-benar masuk polisi itu kata orang nyogok segala enggak, kataku enggak. Sekarang masuk polisi itu 100% murni dari diri sendiri. Mulai Kak Sepradi di rumah aja sana kayak iya ngata polisi itu nyogok. Dengar kan dari sumber terpercaya. Benar. Sekarang kalau pengen jadi polisi, ku harapkan untuk adik-adik dari sekarang jaga kesehatan, fisik harus dijaga, harus dilatih, fisik harus dilatih ya. Jadi tanamkan niat dalam hati, sudah ditanamkan niat dalam hati, usaha. Seperti apa usahanya? Belajar dan berlatih. Terus yang terakhir jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa ridho mereka juga tidak akan jadi apa-apa kita. Terus ridho kedua orang tua. Nah, tadi kata Kak Adit tuh, Kak Adit ada ngelatih paskib. Nah, kesibukan apa lagi selain dari Kak Adit menjadi seorang polisi, kesibukan apa lagi yang Kak Adit lakukan di luar jam kerja? Di luar jam kerja, aku juga sebagai pelatih paskibraka. Jadi pelatih paskibraka dari sejak tahun 2013. Semenjak aku lulus jadi polisi, aku mulai ngelatih paskibraka sampai dengan sekarang. Tapi dari tahun 2010, aku pernah ngambil sertifikat kepelatihan paskibraka sudah 3 kali. Dari 2010 aku pernah jadi senior paskib di Barak, dan akhirnya sebenarnya tahun 2012 sudah ngelatih. Ternyata aku dapat polisi dan dipanggil lagi tahun 2013. Setelah itu kesibukan lainnya ngelatih taekwondo juga di rumah. Ada taekwondo juga di rumah, bener tuh ngelatih taekwondo. Kecimpung juga di organisasi PPI Palang Merah Indonesia sebagai KSR, Korps Sukarelawan, ya di PMI, Korps Sukarelawan. Terus tergabung juga di komunitas pencinta alam. Kayak sekarang nih, karena diajak camping, diajak camping nih Kak Erwin. Mana kita nih? Sekarang kita lagi di Manjang Merah nih. Manjang Merah, Ika ada diajak. Itulah, jadi kapan-kapan kalau Ika misalnya ikut kemah langsung hubungin Kak Adit Bayi, Instagramnya di @aditya sakti 37 atau di IG-nya komunitas @jejak_langka_manja. Cucok. Komunitas kita itu. Jadi sekarang sebagai ketua di Jejak Langka. Iya. Jadi Kak Adit ini bukan hanya jadi seorang polisi, tapi juga Kak Adit ini sebagai ketua Jejak Langka Manja tadi, Jejak Pencinta Alam, pelatih juga di Paskibraka khusus Kabupaten Bangka ya? Kabupaten Bangka. Khusus Kabupaten Bangka. Apa lagi? Same. Kita jam 2. Jodoh ya. Kembar tapi beda. Hidung kembar kami. Yuk ajak bahas tentang hidung. Kami nak operasi lah. Nah, jadi apa gini Kak Erwin? Luna. Lah jadi laki katanya sekarang kok. Lah jadi lombe. Belum jadi laki. Apa lagi? Apa gini tanya nih? Kira-kira ada pertanyaan yang kenapa ini yo? Boleh nanya tempat-tempat kayak gini cuma takut. Jadi tidak usah nanya. Oke. Apalagi kita lagi di puncak nih, tidak boleh cerita hal-hal seperti itu. Jadi Kak Adit sendiri pun sekarang udah terkecimpung di berbagai macam komunitas, dari komunitas kayak Pencinta Alam, Paskibraka, Palang Merah Sukarelawan, dari komunitas taekwondo juga. Yang jadi pertanyaan paling keren. Jodoh, mana jodoh? Udah jadi polisi nih, keren, tampan, gagah kan? Cuman perut bayi agak buncit sekarang. Nah, jodoh ini ladi belum kira-kira? Kalau jodoh untuk saat ini kita serahkan ke Yang Maha Kuasa yang di atas sekarang. Salam juga benar. Kalau jadi bujang lapuk, ada nggak Bangka? Bujang lapuk, ngapeka sedih, tapi nggak sedih. Jadi niat sekarang nih ingin membahagiakan kedua orang tua dulu. Kalau bisa mau naikin haji kedua orang tua dulu. Kalau kedua orang tua udah naik haji, insya Allah mungkin akan melanjutkan ke jenjang yang berikutnya. Nah sekarang
apa bayi yang lah dicapai selama Kak Adi jadi seorang polisi dan termasuk komunitas lain, apa yang lah tercapai sekarang atau masih ada yang ingin dicapai ke depannya? Yang ingin dicapai ke depannya ada satu, insya Allah tanggal 13 November ini kami akan melaksanakan Muskap Musyawarah Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia di Kabupaten Bangka. Insya Allah minta doa restu kepada kawan-kawan dan adik-adik Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bangka, senior-senior juga. Mohon dukungan karena aku nak nyalon sebagai ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bangka. Amin, semoga terpilih ya. Oke. Jadi untuk milih atau nyoblos tak kayak nyoblos presiden itu? Bisa nyoblos, bisa voting suara nanti. Voting suara nanti paling di Iya. Instagram zaman sekarang kan? Enggak, terbatas nanti. Oh, terbatas. Iya. Pikir gue di sosial media kan sekarang kan banyak yang voting tuh. Iya. Sampai ada yang kemarin tuh 17 Agustus voting tarik tambang. Aduh, kan ada bayi. Oh iya benar-benar. Voting tarik tambang di sosial media Iya. sampai narik ke jangan sampai tarik itu hanya sampai lazim, tak jangan. Semoga kita selalu sehat. Nah, ada gini. Sekarang kan lagi kondisi marak-maraknya COVID, apalagi sekarang ditambah kayak penyakit demam berdarah nih. Nah, apa pesan dari Kak Adit untuk masyarakat biar semuanya selalu sehat walafiat? Pesan dariku untuk masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker. Kayak ini kami tidak pakai masker nih, tapi jarak tetap masker ada di kantong, ya. Tetap menggunakan. Ini kita vaksin ya. Tetap vaksin. Tolong vaksin ya, wajib vaksin. Jangan pernah takut sama vaksin. Tetap menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan. Kayak sekarang kita ngecamp orang sedikit, nggak banyak, hanya 8 orang. Kita nggak suka camp yang terlalu banyak orang karena kita lagi dalam pandemi COVID-19 ini. Ya, terus kurangi mobilitas di jalan raya nanti. Jalan raya. Nah, kejadian di jalan raya ini seorang polisi lalu lintas kan? Iya. Kejadian yang pernah ditangani selain biasa kan kalau polisi lalu lintasnya kan ada yang ngerazia kan, sampai kecelakaan tuh beda ada? Beda. Jadi Ada kalau juga ya? di lalu lintas ada beberapa fungsi. Yang pertama di Urmin itu di bagian staf di kantor. Terus ada di bagian SIM bagian cetak SIM. Terus ada bagian laka lantas. Bagian laka lantas bidangnya mengurusi bagian kecelakaan lalu lintas. Terus ada di bidang opsional. Yang opsional ini yang bagian razia di jalan, patroli, segala macam. Kalau saya di bagian kamsel, keamanan dan keselamatan. Dulu namanya di Mas Lantas. Ya, kerjaan saya adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi untuk menekan angka kecelakaan yang ada di jalan raya. Khususnya di Kabupaten Bangka. Iya, khususnya di Kabupaten Bangka. Nah, dari asmara lah sudah, karir lah sudah. Sekarang kita ke keluarga. Kak Adit sendiri kan sekarang lagi sibuk-sibuk kayak menjelajah gunung, bukit-bukit kan. Itu pun berarti jarang ketemu keluarga. Iya, benar sekali. Nah, ada tidak pesan-pesan atau hal yang ingin disampaikan ke orang tua atau ke keluarga tapi belum tersampaikan? Nah, coba sampaikan di sini. Podcast Erin sekarang. Oke, berhubung saya sering di luar, itu pun pulang kadang jam 5:30 setelah maghrib, setelah itu mandi, masuk kamar, istirahat, tidur kadang keluar kan nongkrong. Jadi untuk sama keluarga tuh sangat jarang sekali. Paling kalau sama adik-adik, Kak minta duit, cuman kayak gitu. Jadi pesan untuk kedua orang tua, tolong dimaklumi pekerjaan anak ibu dengan ayah sekarang. Ini sebenarnya bukan cita-cita saya sebagai TNI dulunya, tapi garis tangan saya sekarang sebagai anggota Polri. Saya syukurin dan saya jalanin, saya nikmati menjadi anggota Polri. Untuk kedua orang tua saya, kalau Adit selama ini banyak salah sama ibu sama ayah, mohon dimaafkan. Mungkin kesalahan-kesalahan yang lalu, kehilaf-kehilaf yang selalu, mungkin memang kesalahan dari diri sendiri, bukan dari kedua orang tua. Kepada kedua orang tua Adit mohon maaf, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala Adit mohon ampun. Untuk adek sama Lola sama Dini, punya juga keponakan satu, sama adik ipar juga, kalau ada salah juga mohon maaf. Tapi dalam keluarga walaupun jarang ketemu, komunikasi tetap berjalan lancar. Dari
WA, kalau ada apa-apa di WA, telepon. Kadang kan sepanas sekali-sekali kalau di rumah ngobrol walaupun waktu sedikit kan di ruang keluarga. Hanya itulah sih sebenarnya. Nah, jadi untuk radio yang mungkin kedepannya pengen jadi polisi, jangan percaya hoax. Benar, hoax. Nah, jadi polisi itu tidak ada yang nyogok kok. Benar, tidak Yang ada pakai duit sendiri, bener tadi itu. Benar. Kopi pakai duit sendiri. Beli bensin pakai, beli Biasa, makan di jalan. Iya, check up, pakai kesehatan tuh pakai duit sendiri. Ada yang minta ke orang. beli buku. Tapi aku nak minta ke dia dulu. Karena lagu undang. Harus aku bayar, tapi karena double, karena kayak seperti di WA, jadi gratis. Oke, seperti ini sampai di sini baik cerita tentang fakta menarik dari seorang polisi Bribda. Bribtu dong. Oh, Bribtu. Januari naik Brigpol. Oh, apa Brigpol? Brigadir polisi. Brigpol. Januari ini doain 2 bulan lagi. Amin, Allah Semoga lancar. Amin. Nah, jadi yang pengen kenal lebih jauh lagi sama seorang Kak Adit, yang pengen gabung juga di komunitas jejak langkah manja, ya. atau pengen gabung di KSR PMI Kabupaten Bangka, ya. yang pengen ada adik SMA yang masih kelas 1 kelas 2 bisa ikut taekwondo juga. atau bisa ikut yang baris-baris Iya, paskibraka untuk ngibar bendera untuk tahun depan ya. Tahun depan persiapan diri Anda untuk persiapan. tahun depan. Jadi langsung baiklah follow Instagram Kak Adit di @aditya_sakti37 Aditya ADITIA Sakti 37. Nah, Oke. pakai baju Pakai baju yang pakai baju yang saya lagi siluet tuh. oh, bikinnya pakai pistol loh. Enggak. Oh, bukan, yang mana boleh itu. Pokoknya itulah namanya Instagram, kalau kocak nulis di bawah sini. Kalian tulis di sini sama Kak Irun, tolong ya. Kalau pengen DM nanya-nanya pasti dijawab. Oke, Sepradi, sekali lagi jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe tuh gratis. Jangan lupa loncengnya dibunyiin. Biar tahu. Jadi diaktifin ya loncengnya. Jadi ada video kami selanjutnya. Sampai tahu kalau ada yang nanya-nanya lagi, komen baik di bawah kalau kita bikin video lagi kan bareng kali. Kalau pengen video apa, tulis aja di bawah. Bisa. Oke. Sampai di sini dulu Spradio. Jangan lupa pokok tadi tetap di subscribe, dan jangan lupa untuk Spradi semua yang ada di seluruh Indonesia tetap jaga kesehatan, memakai masker, dan jangan lupa wajib pakai helm, wajib vaksin. Oh iya benar. Anak namanya juga polisi lalu lintas. Datang apa lah Spradio. Vaksin wajib ya, wajib vaksin. Wajib vaksin 2 kali. 2 kali, vaksin pertama, vaksin kedua. Anak 1, anak 2. Iya. 2 anak lebih baik. Oke, Spradi, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.